1. Anda memiliki seorang siswa di kelas yang sering berbicara dengan nada tinggi dan menunjukkan ketidaksetujuan saat ada diskusi kelompok tentang isu-isu sosial. Opsi mana di bawah ini yang akan menjadi pilihan Anda sebagai tindakan yang paling tepat dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan saling menghargai? A. Membiarkan siswa tersebut berbicara terus-menerus untuk mengungkapkan pendapatnya tanpa membatasi durasi. B. Menyuruh siswa tersebut untuk berhenti berbicara dan tidak mengikuti diskusi kelompok. C. Mengadakan sesi diskusi terpisah di luar kelas untuk membahas perasaan siswa tersebut dan mencari solusi. D. Menerapkan aturan ketat yang melarang perbedaan pendapat di dalam kelas untuk menjaga ketenangan. E. Meminta semua siswa untuk memberikan pendapat secara anonim untuk menghindari konfrontasi langsung. Jawaban C. Mengadakan sesi diskusi terpisah di luar kelas untuk membahas perasaan siswa tersebut dan mencari solusi. Mengadakan sesi diskusi terpisah memungkinkan untuk menangani masalah secara pribadi dan mencari solusi yang konstruktif, sementara opsi lainnya dapat memperburuk situasi atau mengabaikan pentingnya diskusi dan perbedaan pendapat yang sehat. 2. Seorang staf administrasi secara tidak sengaja mengirimkan dokumen rahasia perusahaan melalui email ke alamat email yang salah. Opsi mana di bawah ini yang akan menjadi pilihan Anda sebagai manajer IT untuk menangani situasi tersebut dengan tepat? A. Menyalahkan staf administrasi secara terbuka dan memberinya teguran keras sebagai peringatan kepada seluruh tim. B. Mengabaikan insiden tersebut karena dokumen sudah dikirim dan tidak bisa diambil kembali. C. Segera meminta staf administrasi untuk menarik email tersebut jika memungkinkan dan melakukan pelatihan keamanan email kepada seluruh karyawan. D. Melaporkan insiden kepada atasan dan tim keamanan informasi untuk menilai potensi dampak dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. E. Menutup akses email perusahaan sementara dan memeriksa setiap email yang dikirim untuk menemukan dokumen rahasia yang salah alamat. Jawaban D. Melaporkan insiden kepada atasan dan tim keamanan informasi untuk menilai potensi dampak dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Melaporkan insiden kepada atasan dan tim keamanan informasi memungkinkan untuk mengevaluasi potensi dampak, mengambil tindakan mitigasi yang sesuai, dan mencegah insiden serupa di masa depan. Opsi lain mungkin tidak efektif atau bisa memperburuk situasi. 3. Andi adalah seorang petugas informasi di pusat perbelanjaan. Seorang pelanggan bertanya tentang fasilitas aksesibilitas untuk penyandang disabilitas karena ia membutuhkan bantuan untuk bergerak di area tersebut. Pusat perbelanjaan Andi belum memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai. Sikap Andi: A. Menyatakan bahwa tidak ada fasilitas aksesibilitas yang tersedia, dan menawarkan bantuan pribadi untuk membantu pelanggan bergerak di area tersebut. B. Menyatakan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan, dan mengarahkan pelanggan ke tempat yang aman hingga masalah dapat diatasi. C. Menyatakan maaf karena belum ada fasilitas aksesibilitas, dan mengarahkan pelanggan untuk menghubungi manajer pusat perbelanjaan untuk mendapatkan bantuan. D. Menyatakan maaf dan meminta pelanggan untuk mengisi formulir keluhan, agar manajemen dapat mempertimbangkan pengembangan fasilitas aksesibilitas di masa depan. E. Menyatakan maaf karena fasilitas aksesibilitas belum tersedia, dan mengusulkan kepada pimpinan pusat perbelanjaan untuk segera menambah fasilitas aksesibilitas. Jawaban A. Menyatakan bahwa tidak ada fasilitas aksesibilitas yang tersedia, dan menawarkan bantuan pribadi untuk membantu pelanggan bergerak di area tersebut. Menawarkan bantuan pribadi adalah tindakan yang paling tepat untuk langsung membantu pelanggan yang membutuhkan, meskipun fasilitas aksesibilitas belum ada. Pilihan lain mungkin tidak segera mengatasi kebutuhan pelanggan saat itu. 4. Anda adalah kepala dinas kesehatan yang bertanggung jawab untuk memastikan program vaksinasi di daerah Anda berjalan dengan baik. Anda ingin memastikan bahwa program vaksinasi ini efektif
dan mencapai target yang diinginkan dengan penggunaan anggaran yang efisien. Bagaimana sikap Anda? A. Membuat laporan rutin tentang distribusi vaksin dan anggaran, serta membuka saluran komunikasi yang transparan untuk masyarakat agar dapat memantau penggunaan anggaran. B. Mengembangkan aplikasi pelaporan digital yang memungkinkan akses informasi vaksinasi dan penggunaan anggaran secara real-time kepada masyarakat. C. Menerapkan mekanisme partisipatif yang melibatkan tenaga medis, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan program vaksinasi untuk mengumpulkan masukan dan saran. D. Membentuk tim khusus untuk audit dan evaluasi pelaksanaan program vaksinasi dan penggunaan anggaran guna memastikan akuntabilitas dan transparansi. E. Melakukan kampanye edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan peran mereka dalam mendukung program tersebut. Jawaban C. Menerapkan mekanisme partisipatif yang melibatkan tenaga medis, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan program vaksinasi untuk mengumpulkan masukan dan saran. Menerapkan mekanisme partisipatif, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam perencanaan dan pengawasan yang dapat meningkatkan efektivitas program vaksinasi dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Pilihan lain, meskipun penting, mungkin tidak secara langsung melibatkan berbagai pihak dalam proses pengawasan dan perencanaan. 5. Anda adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi. Tim Anda telah mengembangkan perangkat lunak baru yang sangat inovatif, tetapi ada beberapa fitur yang dapat memicu kekhawatiran tentang privasi pengguna. Sikap Anda, A. Meluncurkan perangkat lunak dengan fitur asli, untuk memaksimalkan peluncuran produk dan keuntungan perusahaan. B. Meluncurkan perangkat lunak dengan menambahkan pemberitahuan kepada pengguna tentang fitur yang mungkin mempengaruhi privasi mereka. C. Meluncurkan perangkat lunak dengan argumen bahwa fitur tersebut merupakan bagian dari inovasi teknologi yang penting. D. Menunda peluncuran perangkat lunak secara keseluruhan karena kekhawatiran tentang privasi pengguna. E. Berdiskusi dengan tim pengembangan untuk merancang perubahan pada fitur yang dapat mengatasi kekhawatiran privasi tanpa mengorbankan fungsi utama perangkat lunak. Jawaban E. Berdiskusi dengan tim pengembangan untuk merancang perubahan pada fitur yang dapat mengatasi kekhawatiran privasi tanpa mengorbankan fungsi utama perangkat lunak. Berdiskusi dengan tim pengembangan untuk merancang perubahan yang mengatasi kekhawatiran privasi adalah sikap yang paling tepat karena menyelesaikan masalah secara konstruktif sambil menjaga integritas dan fungsionalitas produk. Pilihan lain mungkin tidak sepenuhnya menangani masalah privasi atau berisiko menunda peluncuran tanpa solusi yang memadai.